Selanjutnya yang terakhir, Kepala BMKG. Dipersilakan, Pak Faisal. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Izin melaporkan terkait dengan dinamika cuaca dan iklim dalam beberapa waktu ke depan terkait dengan memasuki akhir tahun ini. Boleh ditayangkan? Ya. Yang pertama, kami sampaikan kondisi dinamika iklim dunia saat ini di sebelah timur Indonesia, yaitu di Samudra Pasifik, permukaan air lautnya dingin, kemudian di Samudra India juga dingin, dan sementara itu suhu di permukaan laut Indonesia itu lebih hangat dari biasanya. Jadi Indonesia menjadi semacam steam engine atau tungku di mana terbentuk awan tinggi atau deep compaction dan juga pertumbuhan siklon-siklon tropis. Nah ini kondisi kita sekarang karena adanya anomali iklim dunia sehingga kondisi bencana hidrometeorologis di Indonesia cukup tinggi akhir-akhir ini. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan Bapak Menteri Perhubungan bahwa puncak musim hujan untuk daerah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu baru di Januari nanti. Sementara yang mencapai puncak musim hujan November-Desember adalah di Sumatera bagian utara dan tengah. Sementara untuk Kalimantan dan sebagian besar Papua itu iklimnya sama di sepanjang tahun. Jadi kita perlu waspada bahwa di bulan Januari, Februari itu masih akan masuk ke puncak musim hujan. Lanjut. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Siklon Bakung ini berkembang di barat daya Lampung, bergerak menjauhi Indonesia. Tapi tadi pagi kami pantau, tadi malam kami pantau, dia naik dari kategori 1 ke kategori 2. Ini kalau siklon yang tertinggi, yang paling berbahaya adalah kategori 5, Senyar sendiri hanya kategori 1. Tapi karena banyaknya awan di sana dan dia terperangkap antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, dia berada di sana selama 2-3 hari. Jadi dibayangkan curah hujan selama 1 bulan, bahkan 1,5 bulan itu turun dalam 1 hari. Dan itu berlangsung 2-3 hari. Sehingga kondisi cuaca sangat ekstrim dan eskalasi bencananya itu sangat besar untuk Senyar. Nah untuk siklon Bakung di barat daya Lampung, ini kami prediksi tadi pagi, sudah kami laporkan kepada Pak Menko PMK dan Pak Mensesnek Pak Seskap, itu mendekati wilayah Indonesia. Prediksinya dalam 2-3 hari ke depan, kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga ke mendekat lagi yang akan mempengaruhi kondisi curah hujan. Selanjutnya di bagian selatan dari Bali, Nusa Tenggara, serta Jawa Timur itu ada bibit siklon 93S, serta baru saja siang tadi muncul 1 bibit siklon lagi di selatan Papua yaitu 95S. Keberadaan bibit siklon dan siklon ini meningkatkan kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi serta gelombang tinggi di perairan di sekitarnya. Tapi kami sudah menyampaikan bekerjasama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas serta Kantor SAR untuk masyarakat tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi. Selanjutnya, ya ini tadi pergerakan yang warna hitam itu adalah tanggal sudah terjadi, yang warna biru itu adalah prediksi. Nah prediksi ini Indonesia tidak sendirian, Indonesia ditunjuk oleh WMO untuk menjadi Tropical Cyclone Warning Center. Kita harus terus berkomunikasi dengan Australia, Jepang, dan juga India untuk menentukan prediksi dari Tropical Cyclone Bakung ini yang sekarang mendekat ke arah Indonesia. Bahkan sempat tercatat pada 14 Desember dia masuk ke kategori 3. Dengan kecepatan angin mencapai 65 knot. Ya. Ini sangat berbahaya, tapi kemudian turun lagi ke kategori 2 dan sekarang harapannya sudah mendekat ke kategori 1. Selanjutnya, ini adalah modifikasi cuaca, operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan untuk mencegat awan-awan hujan yang mendekati daratan Indonesia. Jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan, awan konvektif itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan atau di laut atau di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Atau kalau sudah sampai misalnya di atas Jakarta, itu kita
tebarkan kapur tohor atau CAO agar dia terpecah dan tidak terjadi hujan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini bisa untuk menyebabkan terjadi hujan atau mencegah terjadi hujan. Saat ini ada 6 provinsi yang melakukan operasi modifikasi cuaca yang mampu menurunkan curah hujan 20-50% Bapak Presiden. Jadi ini sangat membantu untuk mengendalikan atau memitigasi bencana-bencana hidrometeorologi yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Selanjutnya. Ya, ini lokasi yang kita lakukan. Sekarang juga ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Harapannya hari ini mulai di Lampung dan juga ada nanti mungkin di Bali dan Jawa Tengah. Selanjutnya. BMKG di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan juga membuat platform informasi cuaca untuk transportasi darat, laut, udara. Untuk yang udara seperti kita ketahui banyak pertanyaan tadi ketika saya hadir di sini, apakah penerbangan aman? Itu kalau tidak aman pesawat tidak diizinkan terbang biasanya. Ada meternya. Termasuk kalau gelombang tinggi itu tidak diizinkan berlayar. Jadi BMKG bekerjasama dengan Airnav dan juga dengan Sah Bandar KSOP itu kita menentukan kondisi iklim. Di jalan-jalan utama juga kita membuat perkiraan cuaca, apakah dia di sana berawan, apakah hujan ataukah cerah. Ini di semua jalan-jalan utama juga kita pantau. Sedikit lagi, next. Di samping itu, mohon kita juga tetap menyadari Indonesia adalah daerah zona gempa. Sepanjang tahun ini ada 40.000 lebih gempa yang terjadi, di mana gempa yang dirasakan 917 kali dan yang merusak ada 24 kali. Ini terpantau di UPT BMKG stasiun-stasiun yang tersebar di 191 daerah di Indonesia dengan 10.000 lebih alat utama yang memantau kondisi cuaca dan gempa tsunami. Selanjutnya, ya ini lokasi gempa selama tahun ini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, baik bisa dilanjutkan. Tolong diklik yang Pulau Jawa yang besar, diklik videonya. Ini adalah petir Bapak Ibu sekalian. BMKG juga memasang lightning detector di 38 UPT-nya untuk memantau di mana petir terjadi, bagaimana intensitasnya, dan ini hanya dalam waktu 1 minggu ini. Ini bukan 1 bulan, tapi 1 minggu. Ini sebaran petir di Pulau Jawa saja selama 1 minggu dan dalam waktu dekat kita coba mengembangkan impact based forecasting atau IBF, di mana kita bisa memprediksi petir akan terjadi di mana, kapan, akibat dari kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Lanjut. Ya, saya kira cukup demikian Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.